Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya minta waktunya sedikit, ya paling lama 5 menit lah. Di sini saya akan mengimbaskan dalam artian menginformasikan ke Ibu-Ibu bahwa di guru penggerak itu ada satu materi di modul 1 dari 4 berkaitan tentang masalah budaya positif Ibu-Ibu. Nah, di budaya positif ini sebenarnya berbicara tentang masalah disiplin kelas khususnya di murid-murid kita. Karena di guru penggerak itu suatu visi atau suatu sistem yang si guru ini harus berpihak ke murid, ke siswa-siswa. Jadi kita harus menentukan bahwa budaya positif apa aja nih yang kita sebarkan ke siswa kita. Misalnya nih dari pertama mungkin ibu-ibu sudah tahu ya apa ya budaya positif itu seperti apa sih yang akan kita berikan kepada siswa. Contohnya misalnya kedisiplinan pada saat telat, pada saat terlambat, pada saat melanggar aturan-aturan yang ada. Tapi di sini kita harus berusaha memperlihatkan budaya positif apa aja sih yang perlu kita terapkan di kelas. Terutama yang kami dapatkan pembelajaran di sini, poin-poin pentingnya saja yang saya sampaikan ya ibu-ibu. Siapa tahu ibu-ibu bisa ikuti ataukah ibu-ibu sudah menerapkan di kelas masing-masing. Yang pertama itu adanya kesepakatan kelas ibu-ibu. Kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas atau dengan bahasa dulunya mungkin aturan-aturan antara si guru mapel dengan siswa. Keyakinan kelas di sini tergantung dari guru mapel atau wali kelas. Dalam artian sebuah aturan atau sebuah kesepakatan kelas yang kita sama-sama sepakati antara si siswa dengan si guru. Dan yang kedua ada namanya budaya positif yang disebut restitusi segitiga ataukah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu suatu pembelajaran yang kami dapatkan di guru penggerak berbicara tentang masalah bagaimana sih cara menangani siswa yang sedang bermasalah. Misalnya yang sering terlambat, yang sering nyontek misalnya, yang sering mengganggu teman-temannya di kelas. Di sini ada segitiga restitusi itu disebut ada yang memvalidasi identitas, menanyakan keyakinan dan menanyakan finish akhir dari masalah tersebut. Misalnya nih kasus yang ada misalnya si anak ini sering terlambat. Awalnya dulu itu kita tanya dulu nih, kita validasi identitasnya dulu. Kenapa kamu sering terlambat? Kita tanya alasan-alasannya. Dan di sini peran kita sebagai guru jangan langsung menjudge bahwa itu salah. Itu salah dan itu harus kita tidak boleh mengulangi lagi. Dan yang paling penting di validasi identitas ini kita harus berpendapat ke anak-anak bahwa ternyata adalah perbuatan bapak atau ibu pun pernah merasakan hal seperti itu. Jadi itu lumrah. Nah di akhirnya kalau kita menangkap bahwa ada nggak di keyakinan kelas, ada nggak di kesempatan kelas berbicara tentang masalah terlambat ini. Ketika si anak menjawab ada, baru kita berikan pendapat bahwa itu adalah perbuatan salah dan harus dirubah. Mungkin ada yang menanyakan itu. Oh, jadi saya mau silakan ibu. Jadi anak-anak itu setelah di kelas baru kita ajak diskusi bahwa terlambat itu hal yang ya betul. Budaya positif ini pastinya yang saya terapkan, yang saya tekankan ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak yang lain. Budaya positif ini harus sifatnya dalam artian harus kolaboratif, bukan cuma si gurunya saja. Ketika memang guru mapelnya atau wali kelasnya belum bisa menyelesaikan, baru kolaborasi dengan BK positif. Dan yang perlu saya tekankan di sini ibu, pembuatan kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu harus sifatnya positif bu, tidak boleh negatif. Misalnya jangan terlambat setiap hari. Tapi sebelum kita menyepakati keyakinan tersebut, kita kembali menjelaskan dulu apa yang perlu kita sepakati. Tapi kita harus berubah jadi kata-kata positif bukan negatif. Misalnya dilarang makan di kelas, itu tidak boleh. Kita harus berubah. Iya, harus ke arah positif, yang negatif. Iya, misalnya dilarang terlambat setiap hari, harus kita ganti tepat waktu. Ada lagi pertanyaan? Saya yakin dan percaya ibu pasti sudah melaksanakan hal seperti ini. Saya cuma sekedar menyampaikan dan tuntutan publik. Terima kasih. Oke, kita foto bu ya di sini. Kalau ada lagi bu.
pasti melaksanakan ya. Dalam artian bagaimana berhasil tidak berhasilnya tersebut itu kembalikan ke sekolah masing-masing dalam artian berhubungan dengan aturan yang ada, tata tertib yang ada, dan yang pastinya penerapan dari bagian kesiswaan dan berita. Apakah biasanya muncul pertanyaan apakah hal tersebut yakin nggak bisa terlaksana? Itu kalau saya pribadi yakin dan percaya terlaksana karena kenapa? Sebelum adanya materi ini di khususnya di guru penggerak, pasti semua guru-guru senior yang ada, guru-guru yang dari awal menjadi guru sampai sekarang pasti menerapkan hal seperti itu. Tetapi kita nggak tahu itu termasuk segitiga institusi nggak, termasuk budaya positif nggak. Sama halnya ketika saya pada saat dengan fasilitator saya pernah nggak melaksanakan hal seperti itu? Oh, mungkin pernah Pak, tapi saya nggak tahu bahwa hal itu adalah hal budaya positif. Misalnya nih datang terlambat dan kita menangani, kita merubah, misalnya kata-kata peraturan mungkin kayak misalnya dilarang, tidak boleh, itu tidak boleh. Dalam artian dalam budaya positif, dalam kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata seperti itu, harus bersifat positif. Kalau landasan mungkin penelitian, saya rasa penelitian di internet tentang masalah penelitian sosial banyak, penelitian kelas misalnya. Kalau landasan secara nyata ya semua guru pasti sering melaksanakan cara restitusi tersebut atau kesepakatan kelas tersebut, tapi mungkin bahasanya lagi mungkin berubah ya, karena mengikuti model zaman mungkin ya. Karena model zaman itu dalam artian sebagai guru kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tidak mungkin kan sekarang menggunakan internet, kita mungkin kali dia kan aja guru-guru muda yang menggunakan komputer, karena kita mungkin saya guru tua misalnya senior, ya biarkan aja mereka. Jadi mau tidak mau saya harus bisa menyesuaikan. Ada yang disebut dari kehadiran antara itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dalam artian ya kita harus mengikuti sesuai dengan alam yang ada, cuaca, kondisi yang ada. Kodrat zaman dalam artian ya perkembangan zaman. Zaman internet, zaman ini kita harus tidak boleh ketinggalan sebagai guru. Ada lagi yang saya rasa cukup ya. Karena ibu-ibu kayaknya mau masak. Mungkin kita foto ya Bu, silakan berdiri Bu. Foto dari sana. Gets kick. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Untuk pertemuan hari ini sebagai pertemuan pertama kita di mata pelajaran sosiologi atau di kelas kita ya, antara wali kelas dengan seorang siswa-siswi khususnya di 10J. Pernah dengar nggak kata kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Pernah dengar nggak? Apa yang kalian pahami kira-kira tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Putri, apa kira-kira yang kalian pahami tentang kesepakatan kelas? Perjanjian kelas. Ada lagi? Aturan dalam kelas. Ada lagi? Ada lagi yang mau berpendapat? Oke, di sini Bapak akan jelaskan apa sih itu kesepakatan kelas. Tapi sebelumnya tahu nggak tata tertib yang ada di SMA Negeri 3 Samarinda? Sudah dibaca semua? Sudah dipahami? Bisa nggak membedakan antara aturan dan kesepakatan kelas? Aturan dalam artian itu yang membuat cuma kepala sekolah tok dan jajarannya, tanpa perlu kalian setujui, tanpa perlu kalian tahu. Makanya disebut yang namanya aturan, peraturan atau disebut dengan tata tertib. Berbeda dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di sini kita harus saling menyepakati. Bahkan aturan tersebut berasal dari kalian.
disebut dengan kesepakatan kelas. Nah, di sini Bapak akan membagikan satu posit. Silakan kalian nanti tulis kira-kira kesepakatan kelas seperti apa sih yang perlu kalian jalankan di kelas ini sampai 1 tahun ke depan. Di sini berkelompok. Saya bagi kelompok 4-4 ya. Silakan balik ke belakang. Ini juga Ari menelaah atau kita melihat apa sih yang kalian tulis di posisi masing-masing sudah kelompok masing-masing berkaitan dengan kesepakatan kelas apa sih yang kalian inginkan supaya kelas selama setahun ini lebih nyaman, lebih aman dan sebagainya. Yang pertama, rajin membayar kas, tidak membentuk circle, tidak taat aturan kelas, menjaga solidaritas, menjaga kebersihan kelas, meminimalisir ngomong kasar, tidak mencoret dinding dan meja, kebersihan kelas harus dijaga, memberi denda untuk yang tidak piket 200k. Waduh. Saat kerja kelompok harus saling membantu. Betul. Tidak membuka sepatu saat pelajaran. Tidak berkubu-kubu sama tadi ya. Saling berbagi dan membantu. Mengepel sesuai jadwal. Saling menghargai opini dan pendapat orang lain. Tepat waktu masuk dan keluar kelas. Jagalah kebersihan kelas, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak mengerti, empati terhadap sesama teman. Tidak membuka sepatu saat jam pelajaran. Mengepel lantai sama tadi, saling menghargai pendapat sesama. Itu sudah semua keamanan belum ya? Silakan tempel. Saling membantu ketika ada yang membutuhkan, tidak saling mengintimidasi. Ada yang diintimidasi di sini? Oh, ada. Paling saling mengintimidasi. Menghargai guru yang mengajar, membersihkan kelas, sopan dan santun terhadap disiplin waktu, toleransi. Tepat waktu masuk dan keluar kelas, empati terhadap sesama teman, jagalah kebersihan, membantu bicara dengan baik. Berdiri, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kita disiplin dan bertanggung jawab, saling menjaga kekompakan di dalam kelas, menerapkan 5S. 5S itu apa? Menolong siapapun ketika ada yang ketika ada yang apa nih? Ketika ada yang bunuh. Menolong siapapun ketika ada yang butuh. Kita lanjut ya. Mengikuti piket kelas sesuai jadwal. Membuat sampah pada tempatnya, tidak membawa barang sembarangan. Datang ke sekolah tepat waktu, menjaga kebersihan kelas. Bertanya jika tidak mengerti, berdoa sebelum kelas sudah belajar. Budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Makan dan minum dengan doa dan duduk. Piket sesuai jadwal. Menjalankan piket sesuai hari yang ditentukan, membayar uang pas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, tertib saat belajar mengajar, saling menghargai satu sama lain. Keluar kelas saat jam pelajaran harus atas izin untuk mapel, tidak boleh menimbun sampah di dalam laci, dilarang merusak fasilitas kelas, dilarang melakukan bully, mematuhi peraturan kelas. Nanti beberapa kesepakatan kelas ini nanti kita satukan jadi 10 dosanya. Itu adalah kesepakatan yang kita sepakati di kelas ini. Contohnya, rajin membayar kas, penting nggak kita masukkan? Kita tenang saja, nggak usah kita bahas di kesepakatan kelas, karena itu untuk kebutuhan lain. Misalnya, tidak membentuk circle. Tidak. Di dalam suatu kesepakatan diberitahukan kelas 12 456 kata-katanya tidak boleh negatif, harus positif. Misalnya, kata tidak itu diganti dengan kata-kata positif, kata jangan diganti dengan kata-kata positif. Misalnya, ada nggak di sini?
Dilarang merusak fasilitas kelas. Kira-kira kata-kata positifnya seperti apa? Menjaga fasilitas atau fasilitas kelas. Contoh yang lain, tidak membuka sepatu sambil belajar. Ada kan? Ada kemarin disuruh dibuka Pak. Di mana? Lama disuruh Pak. Biar buka kagak. Oh, mungkin pada saat masuk kelas. Pak. Itu aturan, maksudnya itu saran dari dia. Bukan ini Pak, saran. Tapi kayaknya saya juga kalau buka sepatu di sini soalnya lantainya ini sudah tidak putih lagi. Jadi kelihatan kotor. Kecuali kalau putih baru bisa buka sepatu. Kelihatan loh. Intimidasi. Ini masuk di Kasih negatif tapi sama halnya dengan kata-katanya saling menghargai satu sama lain. Tentang meja, ini masuk di menjaga fasilitas sekolah, fasilitas kelas. Tidak berkubu-kubu, tidak membuka sepatu saat pelajaran. Ini tadi ya. Tidak membawa barang yang dilarang. Contohnya, masuk make up. make up, Skincare. apalagi skincare. Nah, ngapain juga bawa skincare ke sekolah? Misalnya cincin emas kalian itu nggak usah dibawa, nggak usah dipakai. Kalung emas, gelang-gelang tuh gelang emas jangan. Nanti kalian pakai pada saat ketika kalian ke pesta misalnya atau ketika kalian jalan. Kalau gila siapa yang bakal berapa? Atau kan misalnya nggak usah bawa duit banyak-banyak. Punya duit 5 juta disimpan di dompet, jangan dibawa ke sekolah, simpan aja di rumah. Ya bawa secukupnya saja. Itu ya. Nah berkaitan tentang kesempatan kelas ini nanti kita bahas 10 poin yang saya pilih. Dalam artian mungkin ada beberapa di sini aturan tetapi bisa dalam satu kata saja. Nanti kita bahas sama-sama baru saya cetak, kalian nanti tanda tangan. Itu artinya membuktikan bahwa kalian sepakat. Ada pertanyaan berkaitan tentang kesempatan kelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita masuk di mata pelajaran saya, khususnya di mata pelajaran apa? Tugas lisan dari saya khusus sosiologi. Sebelum kita masuk di materinya, kalian cari dulu nih apa sih sosiologi menurut kalian tanpa melihat YouTube, tanpa melihat buku paket, tanpa melihat Google. Satu kata saja atau 2 kata. Sosiologi adalah ini. Jangan kita pasal tugas saya juga. Saya punya tugas, saya ikut pendidikan selama 1 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Syakila Nur Fadila dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Priyatama dari kelas 12 IPS 3. Halo, perkenalkan nama aku Hairuni Suprapasita, aku dari kelas 12 IPS 3.
saya sangat senang sekali. Seru sih. Ya bahagia dong pasti. Sangat penting sih. Penting banget. Penting karena biar kelas itu makin kondusif, Nah, dengan adanya keyakinan kelas, kita bisa menjadi lebih disiplin di kelas dan juga lebih teratur. Dan juga sehingga keadaan di kelas juga menjadi lebih tenang dan tentram. Karena dapat membuat kelas lebih tenang dan bahkan bisa kayak lebih seru aja gitu.